Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Sekali ngangkot ketemu dengan orang yang luar biasa ini. Beliau, saya biasa nyebut Pak Sarif, bisa dibilang penyelamat naskah kuno, terus apa namanya lagi? Kolektor ya? Iya. Kolektor kadang ya Pak. Kolektor, ya. Ya ini Pak Sarif, the one and only. Assalamualaikum Pak Sarif. Salam. Ini Pak Sarif, jadi sudah berapa tahun sih sampai nyimpen naskah kuno, buku, majalah, koran yang berkaitan dengan Malang itu? Berapa tahun kalau dihitung sampai 2024 ini? Untuk Malang, koleksi naskah-naskah sama arsip majalah itu sekitar hampir 15 tahun. 15 tahunan. Jadi disclaimer teman-teman bahwa beliau sampai mendapatkan penghargaan dari wali kota karena sebagai penyelamat arsip Kota Malang ya. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini sampai kantor kepolisian tahun berapa ini? 47. Tahun 47 baru kemerdekaan. Terus ini teman-teman, bisa dibilang surat tilang, surat Foto-foto ada ini apa, bukti pembayaran. pembayaran itu. Termasuk di sini ada surat Itu imigrasi. imigrasi Iya, orang pertama kali datang ini sebelum kemerdekaan, sampai seperti itu. Wow. Terus ini teman-teman, ini yang penting. Jadi pada saat Insinyur Soekarno datang peresmian Tugu Malang, Ada ini undangan. undangannya beliau nyimpen. Tertulis ini panitia tanggal 7 Mei, tanggal 20 Mei, undangannya tahun 53. Beliau masih nyimpen. Bahkan sebenarnya ada, tapi nggak mungkin dibawa ke sini. Blueprint Tugu. Masih satu lembar blueprint, desainnya mentah, sampai undangan, termasuk undangannya, peletakan batu pertamanya ada juga. peletakan batu pertamanya, termasuk ini apa namanya, patung. Oh, patung ya. Ya, patung raksasa itu undangannya juga punya beliau. Ini sangat bernilai dan ini sangat mahal gitu. Dan beliau ngoleksi ini mendit. Ada amplopnya di belakang sendiri. Di amplopnya apa? Dari pemerintah Kota Malang. Oh, ini amplop ya? Ada ini. Nah, ini pembayaran. Oh, nota. Bahasa Belanda. Ini apa ini, Pak? Itu surat menyurat dari haji. Oh, jadi kalau gajian surat menyuratnya. Ya, itu. Asik. Nah, ini dari wali kota utama di Malang kayak gitu. Sampai orang lahiran ada ini. Ada SHP. Ini amplop. Apa kalau dulu Ini filateli ya? amplopnya dari Malang. Cemente Malang tulisannya, ini pemerintah Kota Malang ini. Zaman Belanda itu. Zaman Belanda, amplopnya coklat, ada stempelnya ini ya. Ya. Malang Nominor Sursumevior. Beliau masih nyimpen. Tahun berapa ini Pak kira-kira Pak? Tahun 30-an. Tahun 30-an. Bahkan ada bengkel VW, pembukaannya fotonya dengan Ada, punya ya. Ada. Bengkel VW pertama di Malang. Tahun 70-an. Tahun 70-an.
Termasuk ini Wali Kota Sugiono. Foto. Wali Kota Sugiono fotonya asli nih. Termasuk ini gedung ini terminal lama. Terminal pertama. Terus ini kemudian yang bawah ini BI. Beliau punya. Terus itu apa lagi, Pak? Majalah, Pak ya? Ini majalah Belanda, Malang zaman Belanda. Ini majalah Malang Itu iklan. tentang pariwisata. Periklanan. Di sini ada Asurati Mas Surah Happy The Netherlands Van 1845. Itu tahun 1939 40-an. 38 itu. Ini ada logo Malang asli nih. Nih. Ini tahun berapa? 30. 38. Bahkan Cuma dicetak 20 2000 aja dicetak 2000 edisi. ini tanggal 10 November 1938. Wah, ini Malang Pos zaman 47 tahun 47. ini Malang Pos awal kemerdekaan. Sebelum jadi koran. Jadi Sebelum koran masih majalah. Ya, masih majalah. Dan sebenarnya nggak ada urusannya sih sama Malang Pos sekarang. Ya. Cuman Malang Pos itu berarti pernah ada mulai dalam bentuk majalah, koran. Koran tertua beliau abad 19 punya 18 berapa, Pak? 1845. 1845 berarti sudah hampir 200 tahun umurnya. Ini Kongres Indonesia Raya yang pertama tahun 32. Kongres Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka ya. ini istilahnya buku panduannya ya. Ya, kongresnya. Buku kok tentang bercerita tentang Kongres Indonesia Raja ke pertama beliau punya ini. Ini tahun berapa? 32. Tahun 32. Ini nggak berani saya buka, ini kualat nanti saya. Ini? Yang ini 40 tahun Kota Malang. Ini 40 tahun Kota Malang. Wow. Wow. Berarti kalau 40 tahun Kota Malang 19 sudah kemerdekaan, Pak ya? Sudah. Ini cerita detail tentang Malang. Ya, perkembangan Kota Malang dan termasuk foto-fotonya detail semua. Detail, ya. Ini foto-fotonya detail semua. Ini bisa dibilang kota pun belum tentu punya. Ini Malang, kemajuan Kota Malang tahun 40 tahun Kota Malang. Plus foto-fotonya semua ikon di semua landmark Kota Malang. Termasuk Singosari. Sebenarnya awal ngumpulin 15 apa langsung sebanyak itu? Enggak, awalnya kan jual beli ya dari pedagang buku. Oh, beliau pedagang buku, lulusan pedagang buku. Pedagang buku. Dulu di Kelapa di mana? Jalan Trunojoyo. Trunojoyo berarti eranya Mas Nasir. Nah, betul. Mas Nasir ngeblus. Iya, ngeblus. Oke, itu seangkatan bisa main, cuman dia Nasir duluan sebetulnya. Oh, Mas Nasir duluan. Cuman Mas Nasir cenderung ke buku politik. Ya. Sampean ke arsip. Dulu sebelum arsip masih buku umum. Oh, masih buku umum. Masih pelajaran. Dan majalah. Termasuk buku saya waktu kelas 1 SD beliau punya dan akhirnya Ini Budi. Iya. Itu Itu mengingatkan saya belajar baca. Tahun 80. Tak tunjukin ke ibu saya, iya aku pengen ngajari kon gawe buku iki kan. Jadi kenangan tuh kayak balik gitu bahwa kita sekarang akhirnya itu jadi penanda buat kita bahwa kita itu nggak langsung hebat gini itu. Kita dulu belajar ya dari ini Budi itu. Terus setelah jualan buku di Trunojoyo kan dipindah terus di Velodrome. Ya. Jadi kan nggak ikut wes Velodrome. Itu ya, terus saya sendiri di rumah aja. Tuh. Karena kalau jauh kalau di Velodrome terlalu minggir, Pak ya. Ya, terlalu minggir waktu itu. Ya untung rumah beliau juga nggak jauh dari Trunojoyo sih ya. Geser berapa ya? 300 meter paling, Pak ya. Dari tempat semula. Tapi akhirnya lama-lama beliau makin sulit untuk menjual gitu. Karena akhirnya beliau mungkin tercerahkan. Jadi kalau suruh ngelepas untuk dijual tuh sulit beliau ini untungnya. Pernah ini, Pak ya, iseng jual, nggak taunya harganya mahal memang. Betul. Pak ya. Ada profesor dari Jepang kebetulan cari arsipnya Jingjai, kuil di Malang. Kuil di Malang itu kuil Shinto ya, Pak ya? Ya, kuil Shinto Jingjai namanya, ya. Jingjai. Itu kuilnya Jepang ya, yang terbesar di Indonesia waktu itu. Terbesar, Pak.
Kalau sekarang jadi ini Pak ya, kalau nggak salah jadi masih itu misteri itu, ada yang bilang ada yang di Jalan Bandung. kuburan Seropati yang untuk Oh ya, jadi makam pahlawan. Itu bekasnya pahlawan. Sinja Ada itu. yang bilang gitu, ada yang di mana itu sekolah perawatan di jalan Oh iya, sekolah Itu- perawat yang di depannya daerah Jakarta, Jalan Ijen, Simpang Ijen itu. Simpang Ijen ya, ada itu yang di bilang situ. gitu. Ada yang bilang di Betek, jadi masih belum. Dan memang langsung diratakan ya Pak ya. Ya waktu zaman revolusi di Wis gak di. sudah hilang. Mungkin karena orang terlalu pahit ngerasakan Ya, kehadiran Jepang waktu mungkin Jepang, Pak ya. ya. Jadi langsung diratakan, wis gak perlu dibahas lagi gitu. Terus akhirnya profesor dari Jepang itu dapat cuman apa Pak? Itu selembar kertas tentang peresmiannya aja. Terus sampean nggak punya gambar, nggak punya apa? Enggak ada. Cuma ya itu selembar itu. Terus Oh jadi selembar, ya kayak ini tadi Pak ya, Iya, cuma semacam selembar kertas kayak apa undangan Pak ya, siapa yang mau datang ya, gini. Betul, Oh, kayak gini loh ya, teman-teman. kayak gitu. Jadi cuman selembar kertas gini aja. Ya. Terus jenengan ke profesor Jepang tuh ngomong berapa? Saya bilangnya ngomong 7 juta per Satu lembar kertas satu gini. lembar itu. Biar saya kira nggak beli. Oh, maksudnya biar nggak beli. biar nggak Saya jadi kasih- gitu biar ya? nggak jadi, nggak Nggak taunya langsung dibayar. Langsung dibayar. Langsung meneng wis kadung dibayar. Udah langsung dijadi, ya sudah saya kirim ke Jepang. Waduh. Ya ini loh teman-teman. Jadi mereka sebenarnya negara yang bisa dibilang maju, berperadaban tinggi itu adalah negara yang mempunyai catatan detail tentang masa lalunya. Karena dengan punya catatan detail masa lalu, dia menghadapi masa kini dan masa depan itu tidak pakai kira-kira. Betul, Tapi ada sudah data. ada data, ada acuan. Jadi nggak perlu canggih-canggih punya istilahnya digitalisasi, nggak perlu canggih-canggih yang high tech ya Pak ya. Nggak Cukup perlu. kita punya naskah gini dan dilestarikan, itu sebenarnya kita bisa tahu masa lalu kita terus ke depan seperti ya. Jadi ada program-program nanti ke depannya gimana, itu sudah dari masa lalu sudah ada. yang sekarang jenengan yang jenengan mamanya kalau ada yang mau undangan peresmian balai kota ini gimana? Bani berapa? Untuk sekarang ini masih belum ya. Belum tertarik untuk menjual. Belum. Beliau angel iki. Tapi orang-orang kayak beliau ini yang sebenarnya yang untungkan. Kalau saiki mau duit kan ya repot juga ini. Hilang semua arsip-arsip kita ini. Kecuali ada double loh ya. Oh, kecuali ada double. saya lepas, tapi ini cuma satu. Oh, yang cuma ada, satu. Belum ada lagi, sudah belum. Kalau jenengan jual itu berarti jenengan punya double. Biasanya saya jual kalau ada double. Oke. Termasuk ini ya. Umbul itu ya jenengan Ya, punya, ada umbul zaman dulu. Dulu. Terus saya pernah dikasih beliau ular tangga tahun 60-an. tahun 60-an. Bacaan masih DJ. Ya. Terus oh berarti Ada. itu ada banyak. Iya. Pokoknya jenis mainan kertas kuartet dulu gitu. Ya kuartet itu permainan lama. Jadi ini sudah bicara tentang apa ini Pak ya? Itu ada Republik Tiongkok. politik sedikit juga ada politik, terus umum banyak. Jenengan punya yang ini ya, gerakan 30 September itu jenengan punya ya korannya ya Pak ya? Ada itu Iya. koran-koran Jadi- tahun 65 66. Jadi tidak berdasarkan buku sejarah, tapi benar-benar koran day by day saat itu membahasnya ya Pak ya. Jadi real time. Jadi nggak sejarah Waktu yang kemarin dapat itu pewarta Surabaya itu koran bahas masalah penyerahan dari Presiden Soekarno ke Pak Soeharto. Oh, punya? Ada itu. ada yang Super Semar ya Pak ya. Ada Sobat Semar tahun 11 Maret. Termasuk beliau ini punya berkas penyerahan Itu Kota Batu. bukan kota Pak ya, kecamatan mungkin saat itu Pak ya. Tapi sebenarnya kota ya Pak ya. Itu iya, pokoknya Batu itu waktu tahun 48. Ya penyerahan 49 waktu penyerahan batu nikah. Dari nikah ke TNI. dari nikah ke TNI penyerahan. Undangan sih, undangan. Ada undangannya ya Pak ya, Ada. masih nyimpen. Terus termasuk pameran-pameran pembangunan mulai dari awal beliau Ya, punya. Expo dulu. Expo namanya Expo, Ya. yes. Terus
dari sekian ribu, kalau saya pikir bukan ribu ya, udah masuk ke puluhan ribu yang jenengan punya koleksinya ini, yang jenengan penasaran tuh pengen punya apa? Yang masih penasaran? Penasaran sekarang ini. Pengen tulisan Soekarno waktu peresmian Tugu Malang. Loh, ada emang, Pak? Ada. Itu saya ada di bukletnya waktu peresmian Tugu Malang. Itu ada tulisan tangan. Tulisan tangannya. Cuma kan itu dibuat buku. Jadi bukan aslinya. Pengennya punya aslinya. Doain ya, mudah-mudahan siapa tahu ada yang punya bisa kabar-kabar tulisan aslinya ya, Pak, tulisan ya? aslinya. Wah, beliau butuh itu kalau ada teman-teman yang punya tulisan tangannya pada saat pembukaan peresmian Tugu Malang. Dan jenengan yakin itu ada di Malang ya, Pak ya, pas nulisnya ya, Pak ya? Di Malang ya. Moga-moga itu masih ada di Malang tulisan tangannya. Sudah hilang. Terus selain itu, kalau majalah, buku, apa yang mungkin dari masa lalu yang jenengan pengen punya? Sudah lah, cuma itu aja. Cuman pengen tulisan pada saat Bung Karno itu. Pas yang, tapi sudah ada bukunya, Pak ya? Buklet ya, buklet. Oh, kalau bukunya ada, tapi itu bukan asli. Scanneran. Iya, kan tahun asli, tahun 5 waktu. Kalau bukunya ada, bukletnya. Ada. Tapi jenengan malah ingin aslinya tulisannya. Oh, yang ada logo bintang ya, gitu ya? Betul, logonya presiden. Oh, bintang kepresidenan ya, itu. Oke, paham. Itu yang paling jenengan paling pengen ya? Pengen. Terus Pak, ke depan kalau ada teman-teman yang kan tematis ya, sampean punya beberapa orang yang ngambil kesampaian, sampean kasihkan karena dia tematis. Ya. Dan dia nggak akan dijual lagi. Betul. Pramuka ya, Pak ya? Pramuka. Nah, itu gimana ceritanya? Itu ada Pak Joko Adiwaluyo itu buka museum di Surabaya Tentang pramuka. Itu pernah meningnya banyak juga dari saya, majalah, buku. Oh, jenengan berani lepas karena beliau juga dilestarikan ya? Dilestarikan. Yang paling tua pernah jenengan dapat tentang pramuka apa, Pak? Di zaman Belanda itu ada buku anggaran pramuka. Oh, ada ART zaman dulu. Aduh. Ada logo pin-pin zaman dulu, sabuk zaman Belanda, pramuka. Terus termasuk topinya, baju. beda kan sama sekarang? Karena Muhammadiyah pun juga punya pramuka. Ismuwaton dulu. Oh, Ismuwaton ya. Itu pramukanya Muhammadiyah. Oh, itu punya sendiri. Ada sendiri. Oke. Oh, Kak, tematis selain pramuka apa, Pak, yang masih ngambil ke jenengan, tapi jenengan tahu kalau itu dilestarikan bukan untuk diperjualbelikan. Apalagi yang tematis? Ada yang dari luar negeri ya, ada juga dari Jepang itu nyari tentang sejarah kedokteran di Jawa itu ada. Oh, buku kedokteran? Ya. Oh, jenengan masih dipeseni gitu-gitu ya, Pak ya? Macam-macam sih. Orang yang biasanya yang dari luar yang sekarang belum sampean dapat. Soalnya saya pernah ngasih PR beliau, yaitu nyarikan buku Ini Budi lengkap, kelas 1A, 1B, 1C. 2 bulan beliau langsung dapat semua 3-3-nya lengkap. Meskipun yang B nggak mulus ya. Tapi selesai, misinya keren. Jenengan apa ini yang dikasih PR sama customer jenengan yang jenengan sampai hari ini belum bisa apa? Ingat nggak? Kalau sekarang belum, kebanyakan alhamdulillah dapat terus. Dapat terus saya. Yang paling berkesan nyari jauh-jauh nggak nemu, nggak taunya ngeletek di sini deket-deket. Apa ya? Itu yang foto-foto kedokteran jadi Jawa zaman Belanda itu yang. Oh, foto kedokteran. Ya. Jenengan nyari jauh-jauh. Ya nggak jauh-jauh juga, cuma ya alhamdulillah dapatnya di Malang kebetulan. Nggak jauh. Nggak jauh. Oh, memang foto-foto itu dibutuhkan lagi. Bagus juga sih, harganya juga bagus. Oh, foto lebih mahal, Pak? Mahal. Foto itu bisa sampai berapa, Pak? Satu album bisa sampai sekitar 5 juta. Satu album? Oh, makanya jenengan nggak jual terpisah, Pak ya? Langsung satu ini ya. Karena kalau dipisah malah nggak ketemu tahunnya, Pak ya? Betul. Jenengan masih punya banyak ya hitam putih, Pak ya? Tapi belum. Beliau punya foto-foto hitam putih itu, tapi
beliau masih bertanya-tanya ini kapan dan di mana ya Pak ya? Ada keterangan, ada yang enggak. Kalau ada keterangan itu pasti lebih mahal Pak ya, Lebih mahal. karena tahu. Kalau yang kadang iki sopo, wong iki, Ya, nah itu ada yang fotonya Bung Karno waktu belum jadi presiden sama Ki Hajar, ada. kan punya? Ada. Oke. Asli? Asli. Sama Ki Hajar Dewantoro? Iya, sebelum Ki Hajar jadi- Dewantoro sehat? Sehat, masih belum jadi presiden. Oke, Masih oke, tahun oke. 30-an. Masih Saya- istrinya sebelum Fatmawati. Bu Untari, Ya. anaknya Hosok Raminoto. Ya. Ya itu bapak kos ya mertua pisan ya Pak ya. Iya. Terus saya pernah lihat beliau satu frame pada saat Pak, pada saat Ki Hajar sakit Pak. Tapi sudah jadi presiden, Ya, sudah jadi era presiden. tahun 60-an. Ya. Wah, berarti itu sama-sama masih sehat Ki Sehat, Hajar. masih sehat. Wah, asik tuh. Asli Pak ya? Asli. Kalau dijual berapa tuh Pak? Belum. Oh, belum. Lah belum. Soalnya tidak ada double-nya. Oh, nggak ada Nggak double-nya. boleh. Dan juga nggak bisa Double. kalaupun di foto ulang juga beda Pak ya kertasnya Pak ya. Beda. Ini kalau yang suka filateli, Ya. ini kayak pemandian selekta tahun berapa ini Pak? tahun 70-an. Ada sebenarnya zaman Belanda ada tentang foto. Tulisannya Nah, orang- itu yang itu Ya. nota itu zaman Jepang dicoret itu stand bensinnya. Kenapa Pak? Zaman Jepang soalnya. Jadi enggak dicoret Oh. merah itu. Dia nggak mau Pak ya? Enggak mau. Zaman Jepang enggak mau. Bahasanya udah mau Oh. bahasa Melayu, bahasa. Jadi ketahuan Pak dari sini Pak ya Itu orang. sejarah kalau zaman Jepang waktu Belanda nyerah itu ya gitu. Kertas-kertas semua yang Kertas-kertas ini? gambar-gambar Wilhelmina enggak boleh. Coret Coret. Kaisar Jepang. Ya ganti. Benar-benar menaklukkan kalau Jepang ya. Cuma sebentar sayang, makanya langkanya di Jepang itu masa Jepang itu sebentar. Jadi jenengan nggak punya banyak Pak ya? Ya, jarang. Nggak punya 3,5 tahun, Ya. ya dapat apa gitu Pak ya? Tapi ini bisa menceritakan ya Pak ya, yang dicoret ini berarti era Jepang. Ya. Karena Jepang nggak mau apa yang berkaitan Wilhelmina, betul. terus apa sama dia coret merah gitu Pak ya? Ya. Oh, dari situ ketahuan Pak ya? Ya itu loh, kertas aja bisa bercerita gitu. Bahwa kita jauh bisa mengeksplor ketika barang realnya itu ada ya Pak ya? Ya, dari filatelinya aja kelihatan. Waktu perangko zaman Belanda, waktu Jepang datang langsung dicoret. Diganti logonya, diganti tulisan Dai Nippon. Materainya gitu. Keren ya? Materai keren. Eksklusif. Gak gelem Pak. Ya, karena buat mereka itu pengakuan Ya, kedaulatan. kedaulatan. Iya. Jadi sampai hari ini tetap ada yang ngasih PR Pak ya, pengen butuh ini tuh masih. Masih. Kemarin ada dari Jakarta nyari itu player film. Oh, player film itu juga susah loh sekarang Pak ya. Iya. Sering kok banyak yang Jadi kalau nemu player film Lupus saya mau Pak, itu Oh. zaman saya banget tuh Pak. insya Allah Carikan mudah-mudahan kalau dapat. nemu Pak. Gak apa-apa biskop di Malang Pak, keren Iya. Pak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat anak-anak generasi mendatang berkaitan dengan sejarah dalam bentuk original gini itu apa Pak? Ya. Yang mungkin bisa di... Ya kemarin saya belajar dari Mas Taufik yang botol satu bisa jadi uang 2 juta. Iya kan? Nah, dengan kertas pun gini juga bisa jadi uang juga. Makanya Betul. harus belajar dari sejarah juga. Ya ini Pak ya. Iya, dari Jadi kertas ini pun ketika ini memiliki Ya, nilai sejarah, itu jadi mahal Pak ya. dari pernilai. Jadi kepandaian kita menarasikannya juga. Ya, betul. Karena beliau ini, saya banyak belajar tentang beliau ini, bahwa kalau saya ini sudah saya habisin tak jadiin duit semua Pak. Gitu ya. Iya Pak, aku mau tak duit Pak. Kepinginnya ya kayak gitu nanti. Cuma nggak tahu kapan Masih bisa nahan Pak ya. nahan, Pak. Jadi beliau ini sebenarnya butuh peran pemerintah. Beliau itu mau kalau dibeli tapi dipastikan bahwa itu lestari dan tetap di Malang. Ya, kalau bisa. Kalau bisa tetap di Malang barangnya. Beliau seneng kalau itu. Tapi kalau dibeli terus kemudian anta berantah beliau nggak suka. Dulu pernah saya satu lembar
tulisan Bung Karno dibeli sama orang Solo. Iya. Asli tulisan itu sama orang Solo nggak dirawat baik, jadi agak rusak waktu saya lihat di postingan. Loh, kok jadi gini? Awalnya bagus. Nah, itu loh. Nah itu loh, jadi gelo lah istilahnya. Gelo. Wah, kalau Nah, gitu loh. Jadi beliau ini mencintai pekerjaannya sehingga nggak semua serta-merta itu ketika itu jadi duit selesai. Kalau perlu ya minimal ini butuh perhatian negara. Negara harus hadir. Jadi minimal negara nggak bisa beli. Support beliau untuk melestarikan ini semua biar tetap ada. Ya itu mungkin Pak ya. ya, Dan nggak sampai pindah tangan. sampai Pindah. rumah arsip gitu nanti jauh mudah-mudahan Wah, siapa tahu beliau ini ada sedang yang mau berikhtiar. investasi, maksudnya mau buat rumah arsip Nah, gitu loh. sama-sama biar Ada yang mau generasi- amal jariah, generasi support beliau untuk membuat rumah arsip di rumah beliau. Jadi ya beliau tetap dagang. Tapi ada yang memang beliau perdagangkan, ada yang ya enggak. Kalau ngomong arsip Malang, beliau akan terus sebisa mungkin mempertahankan ya Pak ya. karena ada anak mahasiswa juga kadang butuh data. Kayak Kasihan kemarin kalau nggak ada ya Pak ya. ada yang datang kemarin tanya tentang ini, tentang miskin Oh di anu, Pak penjara tua. penjara tua yang ada ini. Iya. Itu saya nggak punya datanya juga waktu itu. Aduh. Saya punya kasihan fotonya juga. bagus Pak. Ya, itu. Saya punya fotonya aja tapi Pak, nggak cerita lebih lanjut nggak. Ya Oh, penjara itu Pak, iya. penjara perempuan terakhir ya. Dia. Oh Iya, itu. dia butuh tapi sampean pas Ya. nggak punya. Ya sering sih kalau ada yang waktu itu anak skripsi dan mahasiswa UM tentang kriminalitas di Kota Malang tahun 50-an. Itu saya kebetulan ada korannya, saya suruh cari, alhamdulillah dapat. Ada ya Pak? Ada terus tentang era presiden dari Soekarno, Soeharto sampai Biasanya sama anak-anak itu dibeli apa pinjem Pak? itu pinjem aja. Maksudnya Oh. bukan dibawa ya, cuma Di foto? difoto, diambil datanya. Oke. Dibeli pun belum tentu boleh Pak ya? Iya. Iya jadi. Ya ini saya harapkan beliau ada yang support, beliau pengen buat rumah arsip, teman-teman yang mungkin punya rak, punya apa bisa sumbangan beliau daripada nganggur raknya. Mungkin tayangan ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Makasih loh Pak ya. Iya, sama-sama. Sudah hadir di Terima kasih. podcast Angkot. Semoga tayangan ini memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.